Saya Danyanda Maris, NIM 1822404, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas IoT saya bersama dengan Muhammad Faris Difaur Rahman, NIM 1822408, yang merupakan sistem smart parking untuk memecahkan masalah kesulitan mencari parkir dan adanya parkir liar. Komponen yang kami gunakan untuk merakit sistem ini cukup sederhana. Yang pertama adalah ESP32, yang kedua adalah 4 sensor ultrasonik, yang ketiga adalah ESP kamera. Sistem ini memiliki dua fitur utama yang akan saya demokan sekarang. Yang pertama adalah sistem deteksi slot parkir. Pada situasi seperti ini, di mana semua slot parkir terisi, akan ditampilkan pada dashboard bahwa 4 dari 4 slot terisi. Nah, ketika salah satu mobil diambil, sensor ultrasonik akan mendeteksi bahwa jarak antara dia dan lantai lebih jauh. Maka dari itu melewati threshold tertentu dan terdeteksi sebagai slotnya kosong. Bisa dilihat di sini, dia akan memunculkan bahwa slot 2 kosong dengan perhitungan 18 cm dari lantai. Jika mobil yang merah diambil, dia akan terdeteksi sebagai kosong juga, kosong 18 cm. Fitur kedua yaitu deteksi parkir liar. Kami mengandaikan bahwa ini adalah lapangan parkir dengan bagian tengah yang kosong ini adalah jalan. Maka dari itu mobil-mobil yang di samping-sampingnya tidak boleh memasuki area parkir seperti ini atau parkir di sini. Nah, berdasarkan rule tadi itu bisa digambar pada display di dashboard sebuah poligon yang merepresentasikan area yang tidak boleh digunakan untuk parkir mobil. Untuk di sistem ini, saya akan menggambar di tempat yang sudah saya tadi bilang, yaitu bagian tengah. Namun, jika layout parkirnya berbeda, poligon juga bisa di-adjust agar sesuai dengan tempat parkir yang tidak boleh. Nah, setelah poligon sudah di-set, jika ada mobil yang diparkirkan memasuki area dan dia melewati threshold yang sudah di-set, dia akan menghitung mundur dari 10, dan ketika mencapai 0, dia akan membunyikan alarm, display akan menjadi merah, dan dia akan mendownload screenshot dari pelanggaran seperti ini. Untuk pada dashboard ada beberapa fitur tambahan. Yang pertama adalah koneksi dan kalibrasi, di mana ada dua field yang bisa diisi dengan URL kamera dan URL sensor. Hal ini dilakukan agar penggantian URL tidak harus dilakukan dari kamera, tapi bisa fleksibel dari dashboard saja. Lalu ada tombol mulai dan stop untuk mulai dan stop pemantauan, dan ada beberapa slider untuk mengatur parameter pemantauan. Yang pertama adalah kekuatan warna atau chroma, yang kedua adalah kecerahan atau brightness, yang ketiga adalah ambang isi area. Nah, ambang isi area ini adalah salah satu parameter yang penting karena dia mengatur toleransi seberapa boleh mobil itu masuk ke dalam area yang sudah ditandai sebagai area parkir liar. Semakin tinggi ambangnya, semakin rendah sensitivitas. Jadi dia lebih toleransi apabila mobil masuk ke dalam areanya, dan semakin kecil dia akan semakin sensitif. Dia akan tidak mentoleransi kejadian mobil masuk ke dalam area yang terlarang. Kayak jika dia masuk sedikit udah bakal ke-trigger. Nah, durasi parkir liar ini juga penting. Dia mengatur sebenarnya seberapa lama si mobil ini tuh boleh masuk ke dalam area yang terlarang sebelum alarmnya ke-trigger dan diambil screenshot. Nah, hal ini dimasukkan karena di dunia nyata orang akan pasti memasuki area jalan sebelum parkir, dan secara realistis parkir liar ini harusnya ke-trigger mungkin sekitar 10 menit setelah mobil ini masuk ke dalam area yang terlarang, karena orang bakal
selalu masuk ke area jalan saat melakukan parkir. Jadi tidak bisa interval waktu sebelum dikonsider parkir liar itu tidak bisa terlalu singkat. Nah, hal ini juga ditaruh di sini agar jika ingin diubah parameternya, kita tidak harus melakukan secara manual dari programnya. Selanjutnya, ada status deteksi kamera dengan semua statistik ini, ringkasan sesi yang menampilkan event parkir penuh, event parkir liar, okupansi rata-rata, okupansi puncak, dan lama pantau. Lalu ada beberapa grafik. Yang pertama adalah grafik okupansi. Jadi dia memberitahu di satu waktu itu ada berapa. Misal kalau misalnya hilang satu, dia akan berubah grafiknya, dia akan turun. Hilang 2, dia akan turun lagi. Nah, seperti itu. Lalu salah satu graf lain adalah total waktu terisi per slot. Nah, hal ini sudah kami implementasi, namun belum dimanfaatkan. Tapi kedepannya jika ingin dibikin sistem yang lebih lengkap, hal ini dapat digunakan untuk sekaligus menghitung tarif parkir berdasarkan waktu terisi satu slot. Lalu yang terakhir ada log kejadian. Dia akan mencatat event-event penting seperti parkir penuh, parkir liar, foto diunduh, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya mengenai proyek IoT kami. Maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati teman-teman. Sekian dan terima kasih.